Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Jahrona Rambe dengan NIM 2214011127. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dari bab 8 sampai bab 13. Lanjut untuk bab 8-nya yang berjudul Cloud Computing for Machine Learning, di mana konsep utama yang pertama yaitu cloud computing untuk machine learning, berarti seluruh proses komputasi machine learning itu dilakukan di pusat data cloud. Nah, di mana tujuan utamanya itu untuk memanfaatkan resource seperti GPU, CPU, dan juga TPU, yang dimana jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer lokal. Kemudian, cloud juga mendukung pengolahan data yang berskala besar, sehingga proses dari training model itu bisa jauh lebih efisien. Lanjut pada arsitektur cloud machine learning-nya, yaitu arsitekturnya dimulai dari klien, di mana klien mengirim data ke layanan cloud. Kemudian data tersebut akan disimpan ke cloud storage. Lalu dia akan disimpan pada compute engine seperti GPU dan juga TPU untuk di training model. Kemudian setelah selesai, hasil itu akan dikembalikan ke klien untuk digunakan. Lanjut ke poin utama dari bab 8 ini, yaitu di mana beberapa poin pentingnya adalah fitur dari auto scaling, di mana dia menyesuaikan riset secara otomatis, kemudian juga penyimpanan data terpusat untuk data yang besar, serta layanan machine learning seperti Google AI Platform dan AWS SageMaker yang menyediakan pipeline lengkap dari training sampai ke deployment. Lanjut ke bab 9, di mana edge dan juga fog computing. Nah, konsep dasarnya itu, edge computing itu merupakan konsep pemrosesan data di perangkat yang sangat dekat dengan sumber data, seperti sensor IoT. Nah, ini itu bisa membuat respon menjadi lebih cepat karena dia nggak perlu lagi ke cloud dulu. Sementara kalau fog computing, dia berada di tengah antara edge dan juga cloud, di mana bertugas untuk memproses dan juga memfilter data sebelum dikirim ke cloud. Lanjut ke arsitektur CloudWatch Edge ini, yaitu arsitektur terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama ada edge layer, yaitu perangkat yang mengumpulkan dan juga mengolah data awal. Kemudian kedua ada Fox layer, yaitu gateway atau server dekat lokasi yang melakukan pemrosesan lanjutan. Kemudian yang ketiga, eh, itu ada cloud layer, di mana dia melakukan analisis berat seperti pelatihan AI, pelatihan AI. Kemudian datanya itu bergerak secara berurutan dari edge ke Fudge lalu ke cloud lagi. Untuk poin utama dari bab 9 ini yaitu gabungan dari ketiganya, yaitu ada edge, Vault, dan juga cloud. Di mana gabungan ketiganya ini mendukung aplikasi real time, mengurangi beban bandwidth dan juga membuat pengolahan data lebih efisien. Edge untuk respon cepat, sedangkan Vault untuk pemrosesan menengah dan cloud untuk kebutuhan komputasi besar. Lanjut ke bab 10 yaitu ancaman keamanan cloud Vault Edge. Di mana pada sistem terdistribusi ini seperti CloudWatch dan melewati banyak titik sehingga potensi serangan itu akan lebih besar. Nah, setiap lapisan baik itu cloud, watch maupun edge itu memiliki resiko keamanannya itu berbeda-beda. Jadi memang memiliki resiko yang berbeda-beda juga. Adapun resiko umumnya itu yang pertama ada data breach. Nah, resiko umumnya pasti meliputi kebocoran data, seperti saat perpindahan layer. Kemudian ada serangan DDoS yang dia menargetkan server cloud ataupun pouch. Serta juga ada serangan malware di mana akses digital itu pada perangkat kecil itu sering tidak diamankan. Jadi dia memiliki potensi yang kuat. Lanjut pada arsitektur keamanannya, yang pertama yaitu untuk mengatasi ancaman tersebut. Pastinya kita butuh eh, digunakannya itu keamanannya pasti yang berlapis-lapis. Seperti datanya itu harus dienkripsi. Jadi setiap perangkat harus melalui proses autentikasi dan juga sistemnya itu harus monitor menggunakan intrusion detection
Oh, dia untuk mendeteksi akses yang mencurigakan. Lanjut pada bab 11 yaitu eh, evaluasi dan juga optimasi kinerja komputasi paralel. Di mana komputasi paralel ini berarti dia harus menjalankan banyak tugas secara bersamaan kan untuk dia mempercepat eksekusi. Namun kita juga harus melakukan evaluasi di mana untuk memastikan bahwa paralelisasi itu benar-benar memberikan peningkatan performa. Nah, adapun metrik evaluasinya itu metrik yang utama itu untuk speed up di mana untuk mengukur peningkatan kecepatan dibandingkan dengan versi serialnya. Kemudian efisiensi untuk melihat seberapa optimal resource digunakan. Dan juga ada pun throughput untuk menghitung jumlah tugas yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Lanjut pada arsitektur komputasi paralelnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada share memories di mana semua core itu bisa berbagi bisa berbagi memori yang sama. Dan juga ada distribute memory di mana setiap dari node itu punya memori sendiri dan juga jaringan yang digunakan sama untuk berkomunikasi. Lanjut pada optimasi kinerjanya. Nah, optimasi ini bisa dilakukan melalui load balancing agar beban kerjanya itu terbagi merata. Lalu bisa mengurangi bottleneck komunikasi antar node dan juga profiling melakukan profiling tools di mana dia untuk mengetahui bagian kode yang lambat itu. Lanjut pada bab 12 yaitu implementasi di industri. Nah, implementasi di industri ini dalam industri modern gabungan cloud, voice dan edge itu digunakan untuk mengelola dan juga dia secara real time. Mengelola datanya itu secara real time. Kemudian juga dia bisa mendukung optimasi dan juga mempermudah analisis dalam skala yang besar. Adapun contoh implementasinya yang pertama itu ada dalam manufaktur, di mana sensor IoT itu mengirim data ke edge atau Forge untuk mendeteksi kerusakan yang lebih cepat. Kemudian di bidang kesehatan, itu ada wearable device di mana dia memproses data di edge sebelum disimpan di cloud. Kemudian pada transportasi, itu kendaraan otonom memakai Edge AI. Watch di infrastruktur jalan, kemudian cloud untuk analisis global. Lanjut pada arsitektur industrinya, itu alur umumnya itu adalah sensor IoT menghasilkan data, kemudian edge device memproses awal, kemudian Watch Gateway merangkum dan mengolah data lebih besar. Lalu cloud itu platform yang melakukan analisis lanjutan dan juga penyimpanan. Lanjut pada bab 13 itu adalah penutup dan juga tren masa, di mana komputasi masa depan itu kan bergerak ke arah yang lebih cepat, real time dan juga terdistribusi. Nah, teknologi itu akan mengarah pada sistem yang lebih cerdas dan juga dia akan lebih dekat dengan pengguna. Untuk arah pengembangannya, nah secara keseluruhan kan arsitektur CloudWatch Edge itu akan menjadi fondasi utama bagi para IoT, smart industry, dan juga AI generasi berikutnya. Nah, untuk tren masa depannya, pada beberapa tren penting itu berkembangnya Edge AI, yang dia bisa memindahkan AI langsung ke perangkat. Kemudian dia bisa meningkatkan penggunaan serverless computing. Nah, penggunaan hybrid dan multi-cloud juga fokus pada keamanan dan juga efisiensi dari energi. Itulah dia beberapa materi ringkasan dari bab 8 sampai bab 13. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.